Saya Helmida, PP 19010031. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas harus memiliki antara cost model dan revaluation model. Yang pertama itu sebagai kebijakan akuntansinya, dan yang kedua menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama, cost model. Setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar yang pertama biaya perolehan dikurangi, yang kedua akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Yang kedua yaitu revaluasi modal. Setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar yang pertama jumlah revaluasi yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan, akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Definisi nilai wajar diatur di PSAK 68. Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Penentuan nilai wajar. Yang pertama, nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan kompetensi. Yang kedua, nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar ditentukan oleh penilai. Frekuensi penilaian. Yang pertama, frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap. Yang kedua, jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Yang ketiga, revaluasi tahunan tidak perlu apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Aset dapat dievaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Contoh cost model. PT Berlian membeli peralatan dengan biaya perolehan 500 juta. Pada tanggal 2 Januari 2010, entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada tanggal 31 Desember, dideterminasi terdapat rugi penurunan nilai peralatan sebesar 10 juta. Jadi jawabannya yaitu 2 Januari 2010 peralatan di debit 500 juta, kas di kredit 500 juta. Tanggal 31 Desember 2010 beban penyusutan peralatan di debit 50 juta dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit 550 juta. 31 Desember 2010 rugi penurunan nilai yaitu di debit 10 juta, yang AKM rugi penurunan nilai yaitu di kredit 10 juta. Peralatan per 31 Desember 2010. Biaya perolehan yaitu 500 juta dikurangi akumulasi penyusutan 50 juta dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai 10 juta. Peralatan atau netonya yaitu 440 juta. Evaluasi model. Evaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada evaluasi model. Contohnya, peralatan senilai 100 juta diperoleh pada tanggal 1 Januari 2012 dengan masa manfaat ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Tanggal 31 Desember 2012 nilai wajar aset adalah 90 juta. Jadi jawabannya itu 1 Januari 2012 aset tetap di debit 100 juta, kas di debit 100 juta. 31 Desember 2012 beban penyusutan di debit 20 juta, akumulasi penyusutan di kredit 20 juta. 31 Desember 2012 akumulasi penyusutan di debit 20 juta, aset tetap di kredit 20 juta. Aset tetap di debit 10 juta, suplai revaluasi di kredit 10 juta. Model revaluasi nilai aset meningkat. Yang pertama, jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam penghasilan komprehensif lain GLPK pada bagian suplai revaluasi. Revaluasi model contohnya yaitu aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta dan akumulasi penyusutan 3.300.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai 3.900.000. Jawabannya itu akumulasi penyusutan di debit 3.300.000, di kredit aset tetap yaitu 3.300.000. Yang
Yang kedua yaitu aset tetap dikredit 1.200.000, dikredit suplai revaluasi 1.200.000. Model revaluasi. Nilai aset meningkat, revaluasi sebelumnya nilai aset menurun. Jika pada saat revaluasi dilakukan entitas telah melakukan revaluasi pada periode sebelumnya, di mana pada revaluasi sebelumnya terjadi penurunan nilai, sedangkan sekarang terjadi kenaikan, maka kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Yang kedua, selisihnya harus dicatat ke surplus revaluasi. Contoh revaluasi kedua yaitu aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta dan akumulasi penyusutan 3.300.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai 3.900.000. Sebelumnya pernah direvaluasi dengan penurunan 400. Jawabannya yaitu di debit akumulasi penyusutan 3.300.000, di kredit aset tetapnya 3.300.000. Di debit aset tetap 1.200.000, di kredit keuntungan revaluasi 400 dan surplus revaluasi 800. Model revaluasi nilai aset menurun. Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Dengan kata lain, penurunan nilai aset sebagai akibat revaluasi akan diakui sebagai kerugian dalam laba rugi. Contohnya, aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta dan akumulasi penyusutan 3.300.000 dilakukan evaluasi dan menghasilkan nilai 2 juta. Jawabannya, akumulasi penyusutan 3.300.000 di debit, di kredit aset tetap 3.300.000. Di debit nilai aset menurun, evaluasi sebelumnya nilai aset meningkat. Pertama, saat revaluasi dilakukan, entitas telah melakukan evaluasi pada periode sebelumnya, di mana pada revaluasi sebelumnya terjadi peningkatan nilai, sedangkan sekarang terjadi penurunan, maka penurunan tersebut harus mengurangi saldo surplus revaluasi periode sebelumnya selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo surplus revaluasi yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta dan akumulasi penyusutan 3.300.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai 2 juta. Sebelumnya pernah direvaluasi dengan surplus 400.000. Jawabannya, di kredit, di debit akumulasi penyusutan 3.300.000, di kredit aset tetap 3.300.000. Di debit kerugian revaluasi 300, di debit surplus revaluasi 400, di kredit aset tetap 700. Revaluasi modal. Yang pertama, suplai revaluasi di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Namun, pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas saat penyusutan. Yang ketiga, dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasi dan penyusutan dengan biaya perolehan, atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis. Di kredit surplus revaluasi, di debit surplus revaluasi, di kredit saldo laba. Pemindahan surplus revaluasi tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. Contohnya, yang pertama, PT Kendang membeli mesin dengan harga 50.000 pada 1 Januari 2010 dan menggunakan metode revaluasi. Jawabannya, 1 Januari 2010 di debit aset tetap 50.000, di kredit kas 50.000. Yang kedua, mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus 5 tahun. 31 Desember 2010 di debitnya penyusutan 10.000, di kredit akumulasi penyusutan 10.000. Di debitnya akumulasi penyusutan 10.000, di kreditnya aset tetap dan ada juga surplus revaluasi. Aset tetapnya 22.000 dan surplus revaluasinya 8.000. Yang ketiga, pada 31 Desember 2010 direvaluasi sebesar 48.000. 31 Desember 2011 di debitnya DP
laba penyusutan 12.000, di kreditnya akumulasi penyusutan 12.000, di debitnya surplus revaluasi 2.000, di kreditnya saldo laba 2.000. Suatu aset dengan biaya perolehan 70 juta disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaatnya 5 tahun. Setelah digunakan selama 2 tahun, manajemen memutuskan untuk melakukan revaluasi atas aset tersebut. Berdasarkan penilaian independen, nilai wajar aset tersebut adalah 50 juta. Pada saat dilakukan revaluasi, akumulasi penyusutan pada waktu tersebut adalah 28 juta. Penyusutan garis lurus. Dengan demikian, nilai tercatat aset adalah sebesar 42 juta. Karena nilai wajar aset adalah 50 juta, berarti aset tetap mengalami kenaikan nilai sebesar 8 juta yang seluruhnya akan dicatat sebagai surplus revaluasi. Jurnalnya adalah akumulasi penyusutan debit 28 juta, aset tetap kredit 20 juta, surplus revaluasi 8 juta kredit. Sedangkan dalam laporan keuangan akan terlihat. Latihan kedua, sama dengan contoh sebelumnya, hanya saja nilai wajar adalah 40 juta bola jurnal saat revaluasi. Latihan kedua, sama dengan contoh sebelumnya, hanya saja nilai wajar adalah 40 juta. Pembahasannya adalah pada saat dilakukan revaluasi, nilai tercatat aset adalah 40 juta. Karena nilai wajar asetnya adalah 40 juta, berarti aset mengalami penurunan nilai tersebut sebesar 20 juta, yang seluruhnya akan dicatat sebagai rugi revaluasi nilai aset. Jurnalnya adalah akumulasi penyusutan 28 juta, kerugian revaluasi 2 juta, aset tetapnya 3 juta. Dalam laporan kondisi keuangan akan disebutkan aset tetap senilai 40 juta dengan akumulasi penyusutan nihil. Tidak terdapat surplus revaluasi, namun dalam laporan laba rugi komprehensif terdapat kerugian revaluasi sebesar 2 juta. Latihan ketiga, PTA memutuskan melakukan revaluasi atas suatu aset yang memiliki harga perolehan US dollar 200, akumulasi penyusutan 70, nilai tercatat 130, 200 dikurang 70 dan nilai wajar 110. Di tahun berikutnya PTA melakukan revaluasi lagi atas aset tersebut, di mana harga perolehannya 110, akumulasi penyusutan 50, nilai tercatat 60 dan nilai wajar 95. Bola ayat jurnal saat revaluasi.